50 jet tempur F-16 untuk Suriah. Sinyal penggunaan senjata buatan Turki oleh pemerintah oposisi Suriah semakin terlihat jelas. Surat kabar resmi pemerintah Turki Anadolu pada tanggal 3 Februari tahun 2025 menyebutkan bahwa dalam wawancaranya bersama salah satu sumber Suriah di Damaskus secara anonim melaporkan, Turki berencana untuk mendirikan 2 pangkalan militer di Suriah dan mengerahkan jet tempur F-16 sebagai bagian dari perjanjian pertahanan yang muncul antara Ankara dan Damaskus baru-baru ini. Di mana dengan langkah tersebut, maka ini dapat menandai perubahan signifikan dalam dinamika militer regional, terutama mengingat peran historis Turki dalam konflik Suriah dan kepentingan strategisnya dalam melawan ancaman di sepanjang perbatasan selatannya. Menurut sumber-sumber Arab, diskusi yang sedang berlangsung antara Turki dan Suriah mungkin akan segera menghasilkan fakta pertahanan bersama yang diformalkan. Berdasarkan perjanjian yang diusulkan, pasukan Turki akan bertanggung jawab untuk melatih unsur-unsur angkatan darat Suriah dan pilotnya, sebuah langkah yang dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan udara dan darat Suriah. Tidak main-main, sumber tersebut menyatakan bahwa kesepakatan itu termasuk pengiriman 50 jet tempur F-16 Turki ke pihak pemerintah Suriah, dan pelatihan jet tempur pada pilot-pilot baru Suriah. Di mana sejumlah analisis militer Rusia menyebutkan, ada indikasi besar bahwa pihak oposisi Suriah akan menerima hibah jet tempur dari Turki. Terlebih lagi, pihak Turki saat ini hendak mengandangkan ratusan jet tempur F-16 mereka secara bertahap dan menggantinya dengan jet tempur lokal seperti Kan. Selain itu, menurut sumber tersebut, inisiatif pelatihan ini diharapkan berjalan paralel dengan pengerahan 50 F-16 Turki, yang akan berfungsi sebagai angkatan udara sementara sampai Suriah membangun kembali armadanya sendiri. Lebih gilanya, Abah Haji Erdogan yang tidak ingin Suriah dikuasai oleh Amerika dan Israel bangsat yang saat ini sangat lapar patok-patok tanah. Dilaporkan juga membuat banyak kesepakatan besar dengan Abah Haji Al-Golani. Selain dari pengerahan 50 F-16, Turki dan Suriah dilaporkan juga menandatangani kesepakatan memperluas kerja sama pertahanannya, yaitu penjualan pesawat nirawak untuk Suriah, paket militer, dan bantuan pengintaian. Di mana timbal balik tersebut, juga mewajibkan pihak Suriah, untuk menyediakan pangkalan militer bagi alat tempur dan pasukan Turki di sana untuk jangka panjang. Sehingga, dengan kemampuan baru Suriah termasuk kehadiran Turki di sana, akan membuat pihak Israel bangsat harus pikir-pikir ulang untuk melakukan serangan ke aset-aset penting strategis Suriah yang belum dihancurkan saat rezim Assad jatuh. Selain 3 hal di atas, pihak oposisi Suriah juga meminta pada pihak Turki untuk menyediakan instalasi radar canggih, hingga sistem peperangan elektronik di negara tersebut. Di mana hal itu dilakukan oposisi, atas sebagai balasan atas kehadiran Israel bangsat yang mencaplok perbatasan Suriah, yang saat ini dikabarkan telah menjadi titik api ketegangan regional. Terkait hal ini, seorang pejabat Kementerian Pertahanan Suriah pada tanggal 3 Februari tahun 2025, yang berbicara dari Damaskus mengonfirmasi, gelombang pertama pesawat nirawak Turki diharapkan akan dikirim dalam waktu dekat, yang terdiri dari drone Bayraktar TB2 dan Akinci, dan nantinya akan bertugas untuk melakukan pengawasan dan serangan yang lebih baik, khususnya di wilayah udara yang diperebutkan. Bayangkan bro, kira-kira apakah Israel bangsat ketika pasukan Turki telah memasuki Suriah akan punya nyali mematok tanah Suriah lebih jauh lagi. Terkait hal ini, sejumlah analisis militer Barat menyebutkan, potensi pengerahan pasukan dan aset militer Turki di Suriah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perjanjian ini selaras dengan kepentingan regional yang lebih luas. Karena diketahui, Turki secara historis mendukung faksi-faksi yang menentang rezim Assad yang dipimpin oleh Ahmed al-Shara. Sehingga sangat wajar, jika ke depan Suriah diprediksi akan menjadi Turki kedua. Dengan 80% persenjataan Suriah era baru, diperkirakan akan menggunakan produk dari Turki. Di mana hal ini akan menjadikan Israel bangsat sebagai yang paling tertekan di antara semua negara Timur Tengah. Terlebih lagi, selama oposisi Suriah memimpin, Israel telah membangun dan merebut Golan dan menghapusnya dari perjanjian. Selain itu, terkait jenis F-16 yang akan dikirim, kandidat yang paling mungkin untuk misi tersebut adalah varian F-16 Blok 40M dan Blok 50M yang dimodernisasi, atau jet tempur F-16 Ozgur, yang kita ketahui menggunakan seluruh sistem elektronik buatan Turki.